Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Zat yang maha sempurna, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmatnya, kasih sayang yang tanpa batas, hari ini kembali lagi kita diizinkan bersama untuk berkumpul dalam majelis ilmu yang insya Allah dalam majelis ini ya kita bersama-sama saling menguatkan keimanan, kita sama-sama berusaha saling menambah ilmu untuk menambah kekuatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meneladani para tokoh-tokoh muslimah, perempuan-perempuan yang dilabel oleh Allah sendiri ya sebagai perempuan-perempuan ahli surga, perempuan-perempuan yang istimewa di mata Allah. Di dalam kajian Positive Class kita dari sejak sesi pertama sampai dengan hari ini di sesi ketiga kita selalu azamnya adalah goalsnya adalah bagaimana sebagai perempuan Islam kita benar-benar mengaplikasikan ajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala ya yang diajarkan melalui Rasulullah SAW tertuang di Al-Quran dan Al-Hadis untuk menjadi pribadi yang sebenarnya, pribadi muslim yang sebenarnya, yaitu yang berenergi positif, yaitu yang berkepribadian positif, yaitu yang berakhlak positif, berakhlak mulia. Di mana hasil dari akhlak mulia tersebut, hasil dari kepribadian positif tersebut adalah buah dari keimanan dan ketakwaan kita, buah dari kita memahami petunjuk-petunjuk Allah yang sudah tertuang di Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di dalam Al-Quran, ya Allah sudah mengajarkan kepada kita ya kisah-kisah teladan, di mana ketika kita menemukan sebuah kisah yang Allah sampaikan di Al-Quran, itu berarti kita harus bersiap diri, serius untuk menyimak, serius untuk memahami, serius untuk mengambil apa sih hikmahnya, pembelajaran berharganya untuk kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi tujuan kita untuk berilmu, ya belajar, mengambil pelajaran, pembelajaran yaitu lewat sumber ilmu pengetahuan yaitu Al-Quran dan As-Sunnah adalah supaya kita mengaplikasikannya. Buktinya apa? Ketika kita sudah berilmu, bertambahlah amal kita. Jadi bukti kita sudah bisa menangkap esensi dari atau hikmah dari ilmu tersebut adalah amal kita bertambah. Saya berharap ya dengan kita sudah di sesi 3 ini, session 3 di Positive Class ini, apalagi yang di session 3 ini kita membahas keteladanan dari para tokoh-tokoh muslimah yang dijamin surga oleh Allah. Saya berharap kita semua sama-sama bersemangat untuk menambah amal kita. Setiap kali kita membahas tokoh ya dari sejak yang pertama kemarin kita mempelajari Siti Sarah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua kita belajar Siti Asiyah ya istri dari Firaun ya yang dengan kesabaran dan ketabahannya bisa menjaga keimanannya, ketakwaannya kepada Allah meskipun memiliki suami ya yang menentang atau menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita belajar tentang Siti Maryam binti Imran. Ya, kalau yang Siti Asiyah kemarin pelajaran penting intinya adalah bagaimana belajar dari kesabarannya Siti Asiyah ya dengan kehidupan yang bergelimpangan harta di puncak kekuasaan di mana suaminya adalah pembesar, penguasa, tapi zolim, tapi musuhnya Allah, tapi tidak taat sama Allah. Siti Asiyah tetap teguh dalam keimanan dan ketakwaannya. Ya, dan ketawakalannya kepada Allah lah yang mengantarkan dia bisa mampu menjalani kehidupannya yang sebetulnya penuh dengan penderitaan karena bersuamikan orang yang zalim, musuhnya Allah. Beliau tetap
bisa mampu untuk bersabar, dan pada akhirnya Allah mengganjarkan surganya, istana, bangunan di surga berupa istana yang dipenuhi oleh mutiara. Kalau Siti Sarah, kita belajar apa kalau dari Siti Sarah? Siti Sarah dengan kecantikannya, ya, yang kemudian dia harus berhadapan dengan penguasa yang zalim, Fir'aun juga, ya, tapi dengan ketawakalannya kepada Allah, keyakinannya bahwa Allah akan melindunginya, ya, dia tetap teguh dalam keimanannya, dan akhirnya Allah menolongnya. Ya, nanti di kisah Maryam binti Imran pun, ya, di sini yang menjadi poin utama adalah kita belajar tentang bagaimana Maryam ini menjaga betul kehormatannya, menjaga betul kegiatannya sehari-hari untuk tetap beribadah, mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesuciannya, ya, di hadapan lawan jenis, ya. Maryam ini yang terkenal pembelajaran berharganya adalah bagaimana dia menjaga kesuciannya, wanita yang menyucikan dirinya dan disucikan Allah, ya. Dan karenanya Allah memberikan banyak hal-hal istimewa kepada kehidupan Maryam binti Imran, di mana Maryam binti Imran ini adalah juga ibu dari salah satu nabi yang termasuk ulul almi, ya, nabi besar, ya, nabi besar, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Baik, kita mulai slide pertama, silakan. Nah, ini saya mau menginfokan saja ya bahwa ada filmnya, ya, film yang syar'i, ya, yang dibuat oleh saya lupa di Persia, ya. Saya sih melihat apa namanya catatannya itu, sinopsisnya. Saya udah nonton ini cuman nggak sampai selesai. Cuman ini based on Al-Quran dan hadis, ya. Jadi ini memang film internasional gitu, tapi berbahasa Arab, ya. Ini tentang Sayyidah Maryam yang betul-betul berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi film ini sangat bagus, ya. Ada juga film tentang Nabi Yusuf, ada juga tentang Nabi Musa. Nah, ini yang tentang Maryam ini saya baru menemukan, dan ketika saya nonton nggak sampai tamat sih, karena ini ada 12 episode, ya. Di episode awal itu betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Jadi setelah sesi ini, setelah kajian ini, mungkin bagi moms, ya, bagi para peserta Positive Class yang pingin menonton, pingin memahami dengan lebih detail lagi kisah Maryam, bisa mencari film ini. Saya rasa di YouTube ada, ya. Di YouTube itu ada yang memposting gitu, sampai bukan 12 episode tapi 2 jam, ya. Jadi mungkin dipotong, ya, dipersingkat, karena ada memang versi yang satu film selesai seperti durasinya film 2 jam, ya, tapi ada yang juga versi detailnya yang sampai 12 episode. Ya, ini saja, ya. Saya infokan saja supaya, karena kalau ada filmnya dan filmnya itu betul-betul film yang syar'i, ya, itu akan seru sekali, ya, daripada kita kebanyakan nonton drama Korea, ya, Mams, ya. Lebih bermanfaat kita cari film-film seperti ini, ya. Waktu yang beberapa tahun lalu, ya, ada film Umar tentang Umar bin Khattab. Wah, itu bagus sekali, Masya Allah, menambah keimanan, ya. Kemudian ada film tentang perjuangan Rasulullah SAW, ada tentang Al-Fatih, ya. Nah, ini sekarang ada film tentang Siti Maryam. Ya, saya rasa kemarin juga ada film tentang Nabi Musa, ya. Cuman saya belum nonton, nggak tahu syar'i apa tidak, ya. Tapi yang ini saya udah nonton setengah, insya Allah syar'i. Ya. Next slide. Jadi siapakah Maryam binti Imran? Ya, luar biasa, ya. Kita menyebutnya Sayyidah Maryam. Sayyidah itu artinya ibu, ya. Ibu Maryam, Bunda Maryam gitu, ya. Kalau orang Nasrani bilangnya Bunda Maria. Kalau kita orang Islam, Maryam, Sayyidah Maryam. Maryam ini maknanya juga luar biasa, ya. Nama Maryam ini artinya adalah orang yang ahli ibadah, ya. Artinya adalah perempuan yang rajin beribadah, ya. Jadi nama ini diberikan oleh orang tuanya Bunda Maryam, ya, orang tuanya Siti Maryam, yaitu yang bernama Hannah, ya. Nanti kita juga akan ulas tentang keistimewaan ibundanya Siti Maryam, yaitu Hannah, namanya Hannah. Ya, beliau menamakan nama putrinya, yaitu Maryam, dengan nazar dan azam yang memang sudah dikuatkan di awal, ya. Jadi kita kalau memiliki anak, ya, usahakan ketika kita memilihkan nama, memang
nama tersebutlah yang menjadi doa kita. Nama tersebut adalah goals kita dalam mendidik dia. Kita pingin dia menjadi anak yang tentu saja baik yang bagaimana? Baik yang di mata Allah ya. Nah, ini Maryam, nama Maryam artinya adalah perempuan yang ahli ibadah. Ya, dan betul ya Allah mengijabah harapan dari orang tuanya Siti Maryam yaitu Hana, di mana Maryam tumbuh menjadi perempuan yang ahli beribadah dan senang beribadah. Ya, baik. Next slide. Nah, kalau kita bicara tentang Siti Maryam ya, tentang Maryam, kita akan belajar tentang kita akan mengenal tentang keluarga yang istimewa yaitu keluarga Imron. Ya, jadi keluarga Imron ini saking istimewanya sama Allah sampai diabadikan menjadi surat-surat Ali Imron gitu ya. Surat kedua ya setelah Al-Baqarah ada Ali Imron. Masya Allah. Imron ini nama keluarganya Siti Maryam, yaitu ayahnya ya. Ayahnya ini adalah seorang pembesar ya, pemuka tokoh ya yang tokohnya Bani Israel. Jadi Maryam ini, keluarga Imran ini tinggal di Palestina, ya, yang dimana di Palestina kita mengenal sampai sekarang ada Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa atau Baitul Maqdis. Nah, keluarga Imran itu tinggal di apa namanya di pemukiman itu gitu ya, yang ada yang dekat dengan Baitul Maqdis. Pada saat itu apa namanya keluarga Imran betul-betul menjaga ketauhidannya ya dengan dengan menjalankan risalah dari nabi sebelumnya yaitu Nabi Musa alaihissalam ya di mana Nabi Musa itu kan bersaudara dengan Nabi Harun. Nah, Nabi Harun itu juga ada ikatan kekerabatan dengan keluarga Imron ya. Tapi Imron ini dari beberapa pendapat ahli tafsir memang bukan seorang nabi ya, tapi adalah manusia biasa, maksudnya manusia pada umumnya yang istimewa gitu. Kenapa Allah istimewakan keluarga Imron ini? Ya, karena keluarga Imron ini adalah contoh yang baik bagi keluarga-keluarga saat ini ya sampai dengan akhir zaman ya. Allah kalau mengabadikan Imron sebagai sebuah keluarga berarti Allah ingin kita meneladani apa yang istimewa dari keluarga ini, yaitu bagaimana mereka membina keluarganya, membina anak istrinya ya dan di situ adalah tentang apa? Tentang bagaimana mereka mendidik seluruh anggota keluarganya menjadi orang-orang yang robbani, orang-orang yang menjadikan Allah sebagai tujuan utama, orang-orang yang menjalankan kehidupannya based on ya berdasarkan aturan-aturan Allah. Yang dijalankan betul-betul adalah kitab Taurat yang asli ya, yang real, yang dari Nabi Musa alaihissalam ya. Karena pada masa Maryam ya sudah ketauhidan yang diajarkan oleh Nabi Musa di dalam Taurat itu sudah ternodai. Ya, jadi banyak para rahib-rahib, pendeta-pendeta yang melencengkan isi Taurat ya agar sesuai dengan kemauannya gitu ya, agar sesuai dengan nafsunya, dan maka dari itulah nanti dengan adanya Maryam ini Allah punya rencana besar ya di mana Siti Maryam nanti akan melahirkan nabi yang akan menegakkan kembali ketauhidan yaitu Nabi Isa alaihissalam. Slide berikutnya. Nah, ini ya ada di surat Ali Imran ayat 33, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mengistimewakan keluarga ini. Ya, Masya Allah ya, kalau udah sampai Allah menyebutkan ya di dalam Al-Qur'an, bahagia sekali tentunya ya ada sebuah keluarga yang Allah kabarkan ya betapa istimewanya mereka. Tentu kalau menjadi anggota keluarganya bahagia sekali dan bangga sekali ya. Semoga keluarga kita pun termasuk keluarga yang Allah sebut-sebut di langit di depan malaikat ya, malaikatnya di depan penghuni langit bahwa keluarga kita, rumah tangga kita adalah rumah tangga yang dinilai Allah istimewa. Ya, Masya Allah, amin, Allahumma amin. Semoga itu ya terjadi pada keluarga kita semua yang anggota Positive Class, ya, para mom semua, semoga ya, amin, Allahumma amin. Jadi di surat Ali Imran ayat 33, di sini Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat
di masa mereka masing-masing ya. Disandingkan nama keluarga Imron disandingkan dengan nama-nama keluarganya nabi-nabi ya. Ada Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imron ya. Berarti istimewa sekali keluarga Imron ini. Nah, kalau kita belajar fokus ya, nanti mungkin ada kajian khusus tentang keluarga Imron, ini akan banyak sekali pembelajaran yang bisa kita teladani tentang apa? Mendidik anak ya. Tentang bagaimana membina rumah tangga, membina keluarga yang sesuai dengan syariat Islam ya, sesuai dengan yang Allah ajarkan sehingga Allah ridhoi keluarga tersebut ya. Nah, ini kalau misalnya saya bahas tentang apa namanya? Teladan-teladan bagaimana mereka mendidik keluarganya, tentu akan tidak cukup waktunya ya, karena kita di sini fokus belajar tentang Maryam ya. Mungkin nanti di lain kesempatan bisa kita memfokuskan untuk belajar tentang keteladanan keluarga Imron. Next slide. Nah, ini ya, ini keluarga Imron ya. Dari Imron, yaitu ada Imron ya, kemudian ini ayahnya, kemudian Hana ibunya ya, ibunya Maryam, kemudian Maryam ya, kemudian Maryam melahirkan Isa. Nah, Zakaria ini adalah suami dari saudarinya Hana. Ya, jadi Imron dan Zakaria ini menikahi dua bersaudari ya. Imron menikahi Hana, Zakaria menikahi saudarinya Hana. Ya, tidak disebutkan siapa namanya. Jadi Zakaria ini berarti pamannya Maryam, dan Zakaria ini adalah seorang nabi. Zakaria punya anak namanya Yahya, di mana Yahya pun adalah seorang nabi. Isa anaknya Maryam, putranya Maryam pun adalah seorang nabi. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang istimewa ya, karena ya seluruh anggota keluarganya adalah orang-orang yang Allah ridhoi dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Next slide. Nah, ini tentang Ali Imron ya, tentang ayahnya. Ayahnya adalah bernama Imron, laki-laki soleh, pemuka tokoh dari Bani Israel, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian nama lengkapnya adalah Imron bin Matsan bin Al-Azhar bin Al-Yud. Ya, titik-titik berarti masih ada kelanjutannya panjang tuh ya, sampai bin Sulaiman. Bin Sulaiman, Nabi Sulaiman ya, bin Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Masya Allah. Jadi nasabnya ini tersambung hingga ke Nabi Daud alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani, Imron disebut dengan Imram. Nah, dalam buku-buku Nasrani namanya disebut dengan Yuhakim. Jadi kalau orang Nasrani menyebut nama ayahnya Siti Maryam, ya, atau mereka bilangnya Bunda Maria, itu adalah Yuhakim ya. Nah, Imron ini ayahnya Maryam itu sudah wafat saat anaknya masih di kandungan ya. Jadi Maryam ini tidak pernah melihat ayahnya karena sudah meninggal ketika berada dalam kandungan Hana, kandungan ibunya. Atau ada redaksi lain menyatakan meninggalnya itu bersamaan dengan kelahiran Maryam. Ya. Next slide berikutnya. Nah, karena Hana ibunya Maryam ini ya melahirkan anaknya tanpa ayah ya, maka dia pun berdoa ya, berdoa agar anaknya tidak diganggu oleh setan. Nah, ini juga bisa kita teladani ya, bahwa tidak luput ya kita semua manusia, anak kecil, apalagi ini ada di hadis riwayat Bukhari ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa setiap anak manusia itu pasti diganggu setan ketika dia dilahirkan, sehingga dia teriak menangis karena disentuh setan, kecuali Maryam dan putranya. Maka kita meneladani dari doanya Hana, ibundanya Siti Maryam, untuk mendoakan anak kita ya ketika dalam proses kelahiran, ketika sudah lahir ya, sering-sering didoakan untuk minta perlindungan Allah dari godaan setan yang terkutuk ya. Dan kita pun juga ya diajarkan Allah, kalau kita belajar tadabbur surat An-Nas, tadabbur surat Al-Falaq, di mana dua surat itu adalah surat yang ketika turun Rasulullah SAW merasa lega ya, merasa bebas dari kecemasan yang sebelumnya masih ada rasa cemas dalam hidup Rasulullah terkait apa? Terkait gangguan-gangguan atau musuh-musuh yang bisa mengganggu keimanan manusia, terutama adalah was-was setan ya, bisikan setan.
Tapi turunnya surat An-Nas dan Al-Falaq, Allah menyampaikan tidak perlu khawatir ya terhadap bisikan-bisikan setan. Yang bisa kita lakukan adalah berlindung kepada Allah ya. Qul a'udzu birabbin nas ya, sama qul a'udzu birabbil falaq gitu ya. Jadi berlindunglah kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah ya, Allah sebagai Rabb ya kalau di surat An-Nas ya, tapi di surat Al-Falaq di surat Al-Falaq Allah sebagai Rabb, qul a'udzu birabbin nas. Kalau yang surat Al-Falaq qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi di surat Al-Falaq kita berlindung kepada Allah sebagai Rabb, satu saja kapasitas Allah sebagai Rabb untuk 4 kejahatan ya. Ini saya tidak akan detail lagi nanti lama lagi dia, tapi saya mau menyampaikan saja bahwa memang musuh besar manusia adalah setan ya. Kemudian kalau surat An-Nas ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ya, jadi Allah menyuruh kita berlindung dari waswas setan dengan 3 kapasitas Allah. 3 kekuatan Allah, bukan cuma sebagai Rob saja seperti yang ada di surat Al-Falaq, tapi Allah sebagai Rob, Allah sebagai Malik, Allah sebagai Ilah. Nah, jadi Allah punya 3 kapasitas ya. Saya pernah menyampaikan ini rasanya di Positive Cast reguler ya. Nanti belajar lagi tentang tauhid ya, tauhid rububiyah, tauhid mulukiyah, tauhid uluhiyah. Ya, ternyata kenapa sih kejahatan setan itu padahal cuma 1 ya, tapi Allah menyuruh kita berlindung diri dari kejahatan yang 1 yaitu waswas setan, tapi dengan 3 kapasitas Allah, dengan 3 kekuatan Allah. Beda dengan yang Al-Falaq ya, dengan 4 kejahatan ya, orang yang hasad, kemudian penyihir gitu ya, dari kejahatan malam ya, ada 4 pokoknya ya. Itu Allah menyuruh kita berlindung dengan kekuatan Allah satu saja, Rabb. Allah sebagai Rabb. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pemelihara, penjamin rezeki, Allah sebagai pencipta gitu ya. Kalau Allah sebagai Malik adalah Allah sebagai raja, penguasa, pembuat hukum. Allah sebagai Ilah adalah Allah sebagai sembahan satu-satunya. Ya, ternyata apa? Ternyata waswas setan, gangguan setan itu memang adalah hal yang sangat penting ya. Maksudnya bukan penting, sangat besar. Musuh besar kita adalah setan, tapi mereka akan lemah, sangat lemah ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya slide berikutnya. Nah, sekarang kita bahas tentang ibu dari Bunda Maryam. Ya, ibu dari Siti Maryam ya, ibundanya Siti Maryam namanya Hannah binti Faquds ya. Ini harusnya K-nya qaf ya, pakai qaf ya. Q. Hannah binti Faquds ya. Ini ya dia adalah terkenal sebagai seorang perempuan ya, seorang ibu yang menghibahkan anaknya untuk jadi pelayannya Allah ya, pelayannya Allah di Masjidil Aqsa ya. Karena pada saat itu belum ada Mekah ya, belum ada Ka'bah ya. Nah, adanya pada saat ini adalah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Apa yang disampaikan oleh Hannah sebagai doa yang terkenal dan diabadikan Allah di Al-Qur'an. Next slide. Ya. Ini di surat Ali Imran ayat 35. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengabadikan doa dari Hannah ya, ibunya Siti Maryam. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Jadi ya, Ibu Hannah ini, ibunya Siti Maryam ini sudah bernazar sejak Maryam dalam kandungan ya, bahwa dia ingin ya anaknya, dia menyerahkan anak dalam kandungannya ini ya untuk menjadi pelayannya Allah gitu. Untuk mengabdi kepada Allah ya di Baitul Maqdis ya, di Masjidil Aqsa. Jadi mungkin kalau zaman sekarang itu anaknya ini akan ketika lahir sudah diserahkan untuk menjadi seorang ulama gitu ya. Udah diserahkan untuk berada di jalan Allah dengan utuh, dengan sepenuhnya. Jadi dari sejak bayi lahir itu sudah diwakafkan kepada Allah ya, untuk di jalan Allah. Masya Allah. Nah, ini azamnya nazarnya Hannah ini
betul-betul luar biasa ya, dan ini harus ya, apa namanya, jadi teladan kita semua ya ketika kita punya anak ya. Saya juga takjub ya, saya pernah mendengar ya, ada seorang ulama yang menyampaikan bahwa seluruh anaknya itu sudah dia wakafkan di jalan Allah, untuk Allah, sudah diwakafkan untuk Allah. Nah, itu sama dengan nazarnya Hannah ini. Jadi dia ingin anaknya ini ketika lahir nanti, dia belum tahu anaknya perempuan atau laki-laki ya. Harapannya laki-laki, karena biasanya ya yang kemudian jadi pelayan di Baitul Maqdis harus laki-laki. Dari riwayatnya diceritakan seperti itu. Sehingga akhirnya ketika lahir perempuan, maka ada perbedaan nih. Nanti saya jelaskan di yang berikutnya ya. Nah, tapi ini nazarnya Hana ya. Ini betul-betul dia karena yakin ya bahwa kehidupan itu ya adalah tujuan kita adalah untuk Allah ya, bahwa yang mulia itu adalah ketika kita memuliakan Allah, maka dia membuat nazar itu bahwa anaknya ini sudah diberikan kepada Allah di jalan Allah untuk berkhidmat ya, untuk menjadi pelayannya Allah di Baitul Maqdis. Nah, Masya Allah. Dan kemudian dari doanya Hana ini ya, kita juga belajar cara doa yang supaya diterima Allah adalah dimulai dari kita menyebut nama Allah ya. Ya, di sini Hana menggunakan kata-kata Rob ya Tuhanku, ya Robbi, bukan Allahumma ya, tapi ya Robbi ya. Dengan apa? Karena Rob itu Allah, ketika kita mengucapkan doa dengan menyebut Allah sebagai Rob ya, berarti kita sedang meminta ya, memohon Allah dengan kapasitas dia sebagai Rob. Kapasitas Allah sebagai Rob yaitu apa? Allah yang maha pencipta ya, pencipta segala sesuatu ya, peristiwa juga. Kemudian Allah adalah penjamin rizki ya. Yang kedua, kemudian Allah adalah yang maha pengatur dan Allah yang memelihara. Ya, jadi dari menyebutkan Asmaul Husnanya Allah, kemudian dilanjutkan dengan isi doa, ya itu ternyata adab-adab doa itu seperti ini kalau kita ingin dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ditutup juga dengan menyebutkan nama-nama Allah yang mulia, yaitu terakhir ya, sesungguhnya di kalimat terakhir, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Masya Allah. Next slide. Nah, ini ya. Jadi kisah Maryam ini sangat erat kaitannya dengan Baitul Maqdis ya. Jadi Maryam ini dan Baitul Maqdis, karena Maryam ketika dilahirkan betul-betul Hannah ibunya betul-betul menyerahkan Maryam untuk hidup di Baitul Maqdis. Jadi sejak kira-kira usia SD ya, kalau dari penjelasan ahli tafsirnya, kira-kira usia SD sudah diserahkan di Baitul Maqdis, hidup di sana sampai dengan Maryam dewasa ya. Hidup di sana untuk apa? Untuk jadi pelayannya Allah, untuk jadi berkhidmat di Baitul Maqdis. Artinya di situ dia hidup di Baitul Maqdis, berkegiatan untuk kegiatan dakwah gitu ya, kegiatan full dakwah yang ada di Baitul Maqdis, kemudian beribadah, full beribadah ya, berkhidmat kepada Allah. Jadi hidupnya itu diabdikan untuk hanya Allah semata di Baitul Maqdis ini. Kemudian slide berikutnya. Nah, ini Masjidil Aqsa ya, yang sekarang Baitul Maqdis, yang tadi itu potret yang lama, nggak tahu tahun berapa ya. Nah, yang ini yang sekarang. Nah, ini kisah dari Maryam ini menjadikan ada pelajaran berharga ya buat kita semua orang Muslim ya, bahwa kita tidak boleh mengabaikan atau tidak boleh cuek gitu ya tentang apa yang tentang Baitul Maqdis ini, tentang Masjidil Al-Aqsa ini. Jadi karena Masjidil Aqsa ini adalah milik kaum muslimin, orang Islam ya. Jadi dari zaman Nabi Musa, Nabi Isa ya, itu kan semua mengantarkan risalahnya Allah, mentauhidkan Allah. Ya, tapi karena risalah dari Nabi Musa sudah diselewengkan, kemudian risalahnya Nabi Isa juga Injilnya sudah diselewengkan, tidak lagi mentauhidkan Allah, ya, yang sekarang adalah yang mentauhidkan Allah, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu agama Islam ya. Dan Masjidil Aqsa ini adalah milik orang Islam, sehingga kita tidak boleh mengabaikannya, tidak boleh acuh tak acuh tentang apa yang terjadi di Masjidil Al-Aqsa, di mana kita tahu hari ini ya banyak sekali terjadi pertumpahan darah ya, karena
Masjidil Aqsa ini ya, yang jadi rebutan nih 3 agama ya. Nah, next slide. Ya, jadi di sini ya teladannya adalah kita diharapkan ya Allah menjelaskan tentang kisah Maryam dan ada Baitul Aqsa gitu ya. Allah ingin kita juga ikut berkhidmat seperti Maryam ya, maksudnya meskipun tidak seperti Maryam yang hidup di sana, fokus di sana, tapi kita berkhidmatnya dengan cara apa? Dengan cara memberikan solidaritas ya, mencurahkan perhatian, mencurahkan perhatian kita pada perjuangan-perjuangan pembebasan Masjid Al-Aqsa ya, karena sekarang Masjid Al-Aqsa sudah dikuasai oleh Zionis Israel ya. Nah, jadi kita diharap berkhidmat juga ya dengan apa? Dengan perhatian tentang apa yang terjadi di Baitul Maqdis ini, di Masjid Al-Aqsa. Jadi Al-Aqsa adalah milik kita kaum muslimin ya. Semoga ya ini perjuangan kita ya, perjuangan kita sampai akhir zaman ya, dengan menegakkan syariat ya, dan nanti apa namanya sebentar sebelum dan apa namanya kehidmatan kita ya terhadap Al-Aqsa ini insya Allah nanti jadi pahala tersendiri ya. Jadi tidak boleh kita tidak peduli pada apa yang terjadi pada Masjid Al-Aqsa yang hari ini ya masih dikuasai oleh kaum Zionis Israel. Next slide. Slide berikutnya. Nah, ini ya. Jadi ketika bernazar, Hannah, ibunya Siti Maryam, berharap anaknya laki-laki ya, karena pada saat itu untuk bisa menjadi pelayannya Allah di Baitul Maqdis harus anak laki-laki. Karena Baitul Maqdis itu pada zaman itu ya perempuan itu masih dianggap dianggap rendah ya secara kedudukan ya, tidak boleh memasuki Baitul Maqdis ya. Nah, dari kisah Maryam ini Allah juga ingin mengajarkan bahwa Islam memuliakan wanita ya, di mana pada zaman tersebut, zamannya Maryam ya, perempuan itu juga mendapatkan posisi yang rendah gitu, sampai tidak boleh masuk tempat ibadah di Baitul Maqdis. Nah, sehingga Bunda Hana ini bingung ya. Bingung itu ya diabadikan juga oleh Allah SWT. Masya Allah ya, diabadikan ya kebingungannya Hana ini, tapi dengan apa? Dengan menyerahkan kepada Allah, dengan tawakal ya. Bingung, kaget, tapi kemudian meyakini bahwa Allah pasti punya caranya sendiri. Allah pasti punya skenario-nya sendiri. Ya, yang dilahirkan adalah anak perempuan, tapi tetap nazarnya dijalankan gitu. Nah, ini diabadikan di surat Ali Imran, surat ketiga ayat 36. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan." Ya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya, serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau, daripada syaitan yang terkutuk. Ya. Jadi ini adalah ucapan Hana, ibunya Siti Maryam, ketika melahirkan Maryam, tahu loh kok nggak laki-laki. Padahal diharapkannya laki-laki supaya bisa nanti menjadi pelayannya Allah di Baitul Maqdis. Tapi kemudian dia tidak berkecil hati meskipun kaget, karena tahu di Baitul Maqdis itu tidak boleh yang berkhidmat di sana, yang menjadi pelayan Allah di sana itu adalah perempuan. Ya, tapi kemudian dia menyerahkannya kepada Allah ya. Sesungguhnya ya aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada syaitan yang terkutuk. Jadi pasrah, tawakal bahwa Allah yang akan memeliharanya. Tidak tahu gimana ini perempuan, tapi tetap nanti nazarnya dijalankan, yaitu anaknya akan berada di Baitul Maqdis untuk berkhidmat di sana. Dan Allah pun mengijabah doanya Hana, meskipun Maryam itu adalah perempuan, tetap sama Allah diizinkan ya menjalankan nazarnya itu. Maryam ditempatkan di Baitul Maqdis. Next slide. Nah,
Karena Maryam ini ayahnya sudah meninggal ya, wafat sebelum dia dilahirkan, sehingga pada saat itu kan, dan Imron ini adalah tokoh Bani Israel ya, pemuka Bani Israel, maka Hannah ini ya berusaha bagaimana mencari pengganti ayahnya gitu ya, untuk kemudian nanti nazarnya bisa terlaksana. Akhirnya ya kemudian dia menemui pemuka-pemuka Bani Israel ya, yang juga terkait dengan mungkin kepengurusan Masjid Al-Aqsa itu ya, pemuka-pemuka yang nanti bisa gimana caranya Maryam ini ya benar-benar memang akan berada hidup di Masjidil Aqsa untuk berkhidmat kepada Allah, karena itu sudah nazar ibunya. Nah, kemudian Allah memilih Nabi Zakaria ya, Nabi Zakaria yang masih pamannya Maryam ya, menikah dengan saudari kandungnya Hannah, ibunya Maryam ya. Jadi dengan undian sebetulnya ya, ini ada kisahnya ya, sayembara siapa yang nanti jadi pengasuhnya Maryam di Baitul Maqdis ketika nanti mau tinggal di Baitul Maqdis. Nah, ada beberapa tokoh gitu ya, kemudian mereka mengundi ya, mengundinya disebutkan dengan panah ya, dengan melempar panah. Di sini diabadikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana pengundian itu terjadi. Ini saya bacakan. Ini di surat Ali Imran ayat 44, tidak saya tulis di sini ya, ini saya bacakan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu ya Muhammad, padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Ya, jadi ada sayembara dan Allah memilih Zakaria yang menang. Ya, next slide. Sehingga Zakaria lah yang dipilih Allah untuk membesarkan Maryam, ya, karena setelah Maryam di umur tertentu ya, yang dalam riwayatnya adalah umur SD ya, umur SD mungkin umur 7 tahun, 6 tahun gitu, sudah diserahkan oleh ibunya di Baitul Maqdis. Jadi tidak bertemu ibunya. Jadi hidup di Baitul Maqdis, mengabdi penuh, mempelajari tentang agama, mendekat kepada Allah ya, dengan dibimbing oleh Nabi Zakaria, yaitu pamannya sendiri. Ini di surat Ali Imran ayat 37. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Nah ini ya, Allah yang memilih Nabi Zakaria yang akan menjadi pemelihara Maryam, ya, gurunya Maryam, yang membesarkan Maryam. Next slide. Nah, jadi Maryam ini dibesarkan oleh Nabi Zakaria ya, dididik ya dengan pendidikan yang luar biasa, karena Nabi Zakaria adalah seorang nabi. Ya, jadi pelajaran yang didapatkan adalah ilmu yang bermanfaat, amal soleh, akhlak terpuji, perilaku luhur, keikhlasan dan kebersihan hati. Dan Maryam ini sangat luar biasa ya, menunjukkan betul-betul ini perempuan yang bisa menerima pelajaran-pelajaran dengan sangat baik, sehingga Nabi Zakaria sangat takjub gitu ya, lihat ponakannya begitu solihah gitu ya, lihat ponakannya ini begitu mencintai Allah, begitu dekat dengan Allah, dan dengan juga Allah menunjukkan karomahnya kepada Maryam ya, dengan memberikan menurunkan makanan, buah-buahan dari langit ya. Kemudian Nabi Zakaria melihat itu semua ya, dia jadi sangat menginginkan untuk memiliki anak ya, karena Nabi Zakaria tidak dikaruniai anak sampai usia tua ya, dan melihat Maryam ya yang begitu solihah, melihat Maryam yang begitu membanggakan sebagai seorang anak, Nabi Zakaria langsung berdoa kepada Allah, dan itu diabadikan ya dalam Al-Qur'an, yaitu doanya Nabi Zakaria. Next slide. Doa Nabi Zakaria untuk mendapatkan anak ya. Robbi habli miladunka zuriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkanlah aku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha memperkenankan doa. Dan ada bukan hanya di surat ini ya, surat Al-Imran ayat 38, ada juga di beberapa ayat di mana Zakaria berdoa kepada Allah untuk mohon dianugerahi
anak ya, dan itu terinspirasi dari melihat Maryam, begitu solihahnya Maryam, aku pengen punya anak seperti Maryam, hingga akhirnya Nabi Zakaria minta kepada Allah, dan itu diijabah langsung ya sama Allah. Jadi ada di surat Al-Imran ayat 38 sampai 40, ini lanjutannya ya. Tidak saya terus ini, saya bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sementara ia berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran. Dek, jatuh loh. Sudah, ayo, malu, Naura. Oke. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sementara ia sedang berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, memiliki kemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedangkan aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul. Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi langsung diijabah oleh Allah ya. Nah ini semua jadi optimisme ya, orang-orang yang berharap ya untuk bisa memiliki anak, jangan putus asa. Dan saya pun semangat karena ini ya, karena kisah Nabi Zakaria. Jadi Allah yang Maha tahu kapan waktu yang terbaik, ya, hal yang terbaik untuk kita. Jadi Allah memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ya, ketika Nabi Zakaria menginginkan memiliki anak dan Allah langsung ijabah, berarti pada saat itu memang Allah menilai itu baik untuk Nabi Zakaria, meskipun diberikannya ketika Nabi Zakaria sudah tua renta ya. Nah, tidak ada yang sia-sia ya dari ketetapan Allah. Dari kisah Nabi Zakaria ini ya, kita dapat pelajaran berharga untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ya, terus minta sama Allah karena kita tidak tahu ya kapan ya waktu yang terbaik Allah akan mengijabah apa yang kita harapkan. Dan yang ketika Allah ijabah, pasti yang kita inginkan dan harapkan itu memang yang terbaik atau yang kita butuhkan. Ya, ketika tidak dijabah berarti masih belum yang terbaik untuk kita. Ya, saling mendoakan ya ibu-ibu semua ya. Yang lagi berharap ya, ini saya terutama ya, semua sudah tahu ya. Saya terutama ya, mohon doanya. Insya Allah dengan kisah Nabi Zakaria, kemudian Siti Sarah kemarin yang juga dikaruniai anak di usia senja ya, membuat kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Baik, next slide. Nah, jadi tadi ya Maryam ini dari cuplikan filmnya ya, yang jadi Maryam cilik ini ketika dia di Masjidil Aqsa, ini dia bersama ibu, bibi dan Nabi Zakaria yang sebelah kanan ya, diserahkan untuk tinggal di Masjidil Aqsa. Jadi sejak kecil mengabdikan diri di Masjid Al-Aqsa. Dengan kegiatannya apa? Beribadah ya. Kegiatannya full ibadah. Jadi karena dia adalah seorang perempuan ya, maka dibuatkan mihrab khusus. Nah, kalau yang lahir pada saat itu ya adalah laki-laki ya, Hana berharap ya akan juga di Masjidil Aqsa dengan beribadah ya, belajar agama gitu. Tapi karena ini perempuan dan di Masjidil Aqsa tidak boleh ada perempuan berseliweran, maka ya diputuskan dibuatkan mihrab untuk Maryam. Ya, Zakaria yang setiap hari gitu ya ngecek, yang setiap hari menemui Maryam untuk mendidiknya ya, untuk mengasuhnya, memberikan ilmu-ilmu pembelajaran. Tapi Maryam ini diberikan mihrab khusus ya, di mana dia di sana full beribadah, full belajar tentang bagaimana menjadi seorang hamba yang baik, itu belajar agama, membaca, mempelajari Taurat yang dari Nabi Musa alaihissalam. Next slide. Di surat Maryam ayat 12 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, yaitu Baitul Maqdis. Nah, ini ayat ini menceritakan ya Maryam mengasingkan diri dari keluarganya, artinya dia nggak bersama keluarganya dan dia hidup di Baitul Maqdis untuk menjalankan nazar ibunya. Jadi ibunya itu Hana
ya yang memang menyerahkan Maryam, dan sampai selama Maryam di Baitul Maqdis, full di Baitul Maqdis, tidak pulang-pulang ya. Jadi ada kisahnya Hana itu ibunya itu ketika kangen sekali dengan Maryam ya, padahal dia lagi sakit-sakit, dia pingin menengok Maryam ya, sambil diantar oleh saudarinya, tapi ketika Maryam muncul, si Hananya sembunyi gitu ya, karena dia takut melanggar janjinya kepada Allah, karena dia sudah menyerahkan Maryam untuk Allah gitu, sampai seperti itu ya. Masya Allah. Selanjutnya next slide. Nah, ini ya. Jadi untuk Maryam disediakan mihrab di dalam Baitul Maqdis untuk Maryam sampai dengan dia dewasa. Jadi Maryam ini ya, karena apa yang dia lakukan adalah beribadah terus ya, membaca Taurat, belajar tentang ilmu agama, mendekat kepada Allah, dan ini Maryam menyukainya ya. Maryam ini bukan anak yang terpaksa ya, karena nazar ibunya dia terpaksa melakukan ini. Oh tidak, dia dari sejak kecil pun sudah sangat mencintai Baitul Maqdis. Ya, ada ahli tafsir yang menceritakan bahwa dari kecil Maryam tuh sudah sering menunjuk-nunjuk Baitul Maqdis, bahwa dia ingin hidup di sana, ingin tinggal di sana, ingin main di sana, ingin ada di sana gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Maryam ini ya sejalan dengan nazarnya ibundanya. Jadi bukan Maryam ini terpaksa tinggal di Baitul Maqdis, dia malah justru mencintai apa yang dia lakukan, apa yang ibunya harapkan ya, ketika menyerahkan Maryam ini ke Baitul Maqdis. Dia begitu sangat menyenangi mempelajari Taurat ya, dia sangat menyenangi untuk bisa mendekat kepada Allah ya, untuk bisa banyak bertakarub sama Allah ya, dia sangat mencintai itu ya, dan karenanya ya dia begitu sangat terjaga dari hal-hal yang membuat perempuan itu gitu ya, menjadi ternodai, apa itu tentang lawan jenis ya. Jadi keistimewaannya Bunda Maryam, mohon maaf kok Bunda Maria ya, Siti Maryam ini ya, keistimewaannya Siti Maryam ini yang paling menonjol adalah dia menjaga kesuciannya, dan karenanya Allah pun menjaga kesuciannya. Ya, jadi ada seorang pendakwah ya yang menceritakan bahwa yang laki-laki yang dikenal ya, yang atau berinteraksi dengan Maryam itu dalam hidupnya cuma ada 3 orang ya. Kalau bapaknya kan dia tidak pernah ketemu ya, Ali Imran dia nggak pernah ketemu karena ayahnya sudah meninggal sebelum Maryam lahir. Nah, dalam hidup Maryam dia berinteraksi hanya dengan 3 laki-laki yang akrab sama dia, maksudnya yang akrab sama dia, yaitu Zakaria, Nabi Zakaria yaitu pamannya, kemudian Yahya keponakannya, anaknya Nabi Zakaria, Nabi Yahya ya, dan kemudian Nabi Isa ya, Isa anaknya ya, anaknya Siti Maryam, yang semua itu adalah nabi ya. Jadi begitu terjaganya Siti Maryam, di dalam hidupnya hanya akrab dengan 3 laki-laki ya. Nah, ini pelajaran berharganya apa ya? Kita meneladani ya, kalau ingin diistimewakan Allah, kita pun menjaga diri sebagai perempuan ya. Bukannya tidak boleh berinteraksi sama sekali dengan lawan jenis ya, tapi berinteraksi kalau memang itu ada kepentingan yang benar-benar penting ya. Misalnya kita berinteraksi sama lawan jenis karena mau ngurus KTP, mau ngurus SIM gitu ya, atau ada interaksi yang memang kita harus berinteraksi kayak penjaga toko ya, tukang sayurnya laki-laki ya, itu tidak apa-apa. Tapi artinya akrab ya, akrab sama laki-laki ini loh yang harus kita jaga ya. Jangan sampai ini apalagi sudah menikah ya, menikah curhatnya sama lawan jenis, wah. Nah, itu ya. Kemudian cerita akrabnya yang tidak ada kepentingan yang benar-benar penting itu sama lawan jenis. Ini sudah di dalam agama kita itu kita harus meneladani ya, orang wanita-wanita soleha tuh tidak seperti itu. Nanti kita belajar ada anaknya Rasulullah SAW, putrinya Rasulullah SAW, Fatimah ya, Fatimah Az-Zahra itu juga contoh perempuan yang betul-betul menjaga dirinya ya dari interaksi sama lawan jenis ya, dan itu Allah muliakan ya, perempuan yang seperti itu ya. Kita sama-sama berharap semoga kita semua dilindungi oleh Allah, apalagi setelah menikah ya. Ini zaman teknologi nih ya, zaman ada medsos ya,
zaman ada grup-grup WhatsApp, ya hati-hati ya ibu-ibu nih yang cantik-cantik ini ya, semua perempuan cantik ya, tapi peserta positif plus yang cantik-cantiknya di atas rata-rata semua nih. Hati-hati ya dengan grup-grup WhatsApp, kemudian reuni-reuni ya, ketemu lagi sama teman-teman yang lalu-lalu ya, hati-hati medsos itu juga ya. Kita berusaha menjaga diri kita supaya kita berusaha meneladani Maryam, meneladani orang-orang soleh, perempuan-perempuan solehah, ya yang dinilai Allah solehah dan diistimewakan, dicintai oleh Allah. Karena dalam hidup kita tujuan kita adalah pingin Allah ridho ya. Dalam hidup kita pingin berusaha memperbaiki diri step by step, nggak apa-apa, nggak harus langsung seperti Maryam ya, tapi kita sudah tahu adab-adabnya sama lawan jenis ya. Oh tidak, kalau sama lawan jenis formal ya, kalau sama lawan jenis tidak hahaha kayak dulu zaman ABG kita nggak ngerti agama ya, kita belum tarbiyah, belum belajar agama, nggak lagi curhat-curhatan sama lawan jenis ya. Kalau sama lawan jenis yang bukan mahram kita ya, formal ya, ngomongnya formal ya, tidak ketawa ketiwi hihihaha ya, nggak yang dimanja-manjain. Nah itu, ini pelajaran pentingnya ya. Ternyata yang dimuliakan Allah adalah tipe perempuan yang begini ya, yang bisa menjaga kehormatannya seperti Siti Maryam. Next slide. Allah anugerahi mukjizat makanan turun dari langit. Iya, jadi karena saking istimewanya ya Siti Maryam ya, sampai Allah menganugerahi ya, menyiapkan kebutuhan Siti Maryam selama dia di mihrabnya, di mana dia sangat asik sekali untuk berdekatan dengan Allah, sangat asik sekali untuk berzikir, sangat asik sekali untuk beribadah ya. Sampai dia dari riwayatnya kenapa sampai Allah turunkan hidangan, karena Nabi Zakaria itu juga karena saking sibuknya dengan dakwahnya ya, dengan ibadahnya, sampai terkadang suka lupa memberi makan Maryam ya, sampai kemudian Allah yang memberikan hidangan dari langit ya. Dan hidangan itu berupa buah-buahan ya, buah-buahan yang luar biasanya ya, ajaibnya buah-buahan itu yang pada saat itu tidak lagi musim ya. Jadi diceritakan ya, ketika musim panas yang Allah turunkan, yang Allah beri adalah buah-buahan yang tidak tumbuh di musim panas ya, tapi buah-buahan yang tumbuh di musim dingin. Nah, ketika musim dingin Allah memberikan buah-buahan yang tidak tumbuh di tumbuhnya di musim panas, gitu. Yang di musim dingin sebetulnya tidak ada. Jadi itu keajaibannya ya. Jadi betapa Allah mencintai Maryam ya, sampai Allah menurunkan hidangan dari langit untuk kebutuhan Maryam. Diberinya buah-buahan, makanan yang sehat ya. Makanan yang sehat, makanan yang bernutrisi ya untuk Maryam. Sampai kemudian Nabi Zakaria takjub ya. Dan itu terjadinya tidak sekali dua kali ya. Sering sekali Allah menurunkan mukjizatnya ini berupa menurunkan hidangan dari langit untuk Maryam. Ya, Masya Allah. Next slide. Nah, ini ya diabadikan sama Allah di surat Ali Imran ya, surat ketiga ayat 37. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Ya, jadi Maryam ini ya, kalau kita lihat di akhir kalimatnya itu ya, dia sampai menginfokan tuh kepada Zakaria yang itu gurunya ya, seorang nabi lagi, mengingatkan kepada Nabi Zakaria, karena Nabi Zakaria aneh gitu. Kenapa kok bisa ya ada makanan, dan kok bisa itu Allah memberikan makanan ya turun dari langit. Maryam sampai dari penjelasan tafsirnya, sampai karena keimanannya, keilmuannya Maryam ya, sampai dia menyampaikan kepada gurunya, yaitu pamannya sendiri dan yang seorang nabi, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Dan ini yang harus kita garis bawahi ya, di bold gitu ya, dan ini jadi teladan kita. Kata-kata ini, kalimat ini yang disampaikan oleh Maryam ya, ini harus kita pegang juga nih untuk kita ya, kita pegang jadi pedoman kita ya. Jadi sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab ya. Artinya apa? Kita jangan putus asa ya. Ini zaman pandemi ya. Saya tahu banyak yang
banyak yang lagi turun gitu ya. Mungkin yang punya bisnisnya juga lagi kurang bagus ya daripada dibandingkan dengan sebelum pandemi ya. Banyak permasalahan masalah finansial selama pandemi ini ya. Nah, ini kata-katanya Siti Maryam ini ya harus kita pegang teguh. Jadi Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab ya. Membuat kita ya tidak berputus asa sama apa yang sudah Allah jaminkan yaitu rezeki ya. Kita tinggal minta saja ya, minta dan kemudian banyak-banyak istighfar. Ketika kita sulit mendapatkan apa yang kita inginkan dari Allah, mungkin itu terhijab dengan dosa-dosa kita ya. Makanya ketika kita banyak ingin minta sama Allah, di mana Allah ini Maha menguasai segalanya, Maha mengabulkan ya, karena Allah yang penguasa apapun, kita mau minta dikasih bulan aja pasti bisa lah ya, karena Allah menguasai semuanya ya. Tapi ya ketika kita merasa apa yang baik untuk kita belum diberikan kepada Allah untuk kita ya, berarti kita yang masih kurang baik ya, maka mungkin itu terhijab dengan dosa-dosa kita yang belum kita bertaubat. Ya, maka kita juga banyak-banyak mohon ampun ketika kita banyak minta sama Allah. Ya, begitu. Next slide. Maryam sangat menjaga kesuciannya ya. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi dia betul-betul ya terjaga dari interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya ya. Dan ini ada kisahnya ketika dia didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, next slide, oke. Saya kasih penjelasannya di sini, oke ya. Pernah ya suatu ketika Jibril datang ke Maryam, datang dalam fisik laki-laki yang sempurna. Namun Maryam tetap menjaga dirinya. Allah Ta'ala berfirman ya, diabadikan di surat Maryam ayat 17 sampai 18. Auzubillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Jadi Maryam ini ya menutupi dirinya pakai tabir, menghijab ya dirinya supaya tidak terlihat oleh mereka. Kan di Baitul Maqdis laki-laki semua itu ya, laki-laki. Jadi yang perempuannya Maryam yang ada di situ. Nah, lalu kami mengutus ruh kami, Jibril kepada Maryam, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ini artinya manusia sempurna, dia laki-laki ya. Seperti dalam redaksi tafsir penjelasannya, ya di tafsirnya itu bentuknya yang ditunjukkan oleh malaikat Jibril berbentuk laki-laki sempurna, artinya laki-laki kalau sempurna berarti dengan sempurna apa? Ganteng ya, berarti tampan, rupawan gitu. Sempurna loh, Allah bilangnya sempurna. Kalau udah sempurna berarti pasti indah, pasti paling indah, pasti di dalam pandangan mata manusia itu ya ganteng. Kalau laki-laki ya gantengnya yang perfect gitu, luar biasa ya. Nah itu seperti wujudnya malaikat Jibril ya yang mendatangi Rasulullah ketika sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, ada Umar di situ, ada Abu Bakar di situ, yang malaikat Jibril tiba-tiba datang ya, yang pada saat itu mereka tidak tahu nih sahabat-sahabat Rasulullah kalau itu malaikat Jibril, tiba-tiba ada laki-laki yang datang nih, ada di hadis ya, hadis riwayat Muslim nih di awal-awal itu ya tentang tauhid ya, itu yang menanyakan tentang iman, ihsan, apa itu iman, apa itu ihsan ya, apa itu kapan itu hari kiamat terjadi ya, di mana malaikat Jibril berbentuk laki-laki ya yang dia penampilannya itu tidak lusuh sama sekali, padahal semua orang di situ tahu ini bukan orang Madinah ya, pada saat itu Rasulullah sedang tinggal di Madinah ya. Ini siapa? Bukan orang Madinah, tapi kok tidak ada nampak tanda-tanda dia sedang safar ya, perjalanan jauh. Kan harusnya kalau bukan orang Madinah maka kelihatan nih orang dari perjalanan jauh, lusuh gitu ya. Mungkin apa bahasa kita tuh kumus-kumus gitu ya, kumus-kumus ya. Orang kalau lagi perjalanan naik motor ya, perjalanan kan pasti apa lecek gitu ya. Nah, ini nggak ada sama sekali. Jadi seperti bajunya bersih, tidak kusut, wajahnya tampan gitu ya. Nah, itulah yang ditunjukkan malaikat Jibril sama ya, seperti menunjukkan kepada wujudnya kepada Rasulullah SAW dalam bentuk yang rupawan. Nah, di sini Allah sedang menceritakan ya, menunjukkan ya, mengabarkan tentang betapa Maryam ini perempuan yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya ketika dia ada di mihrabnya, di mana mihrab itu tidak pernah didatangi kecuali oleh yang mahramnya dia, yaitu pamannya Nabi Zakaria ya.
tidak ada laki-laki di luar mahramnya itu yang pernah berinteraksi dengan Maryam. Kok ini ada laki-laki tiba-tiba datang dengan wujud yang gantengnya sempurna gitu, dengan wujud yang sempurna, yang rupawan. Ya, Allah ajarkan kepada kita bagaimana nih menjadi seorang perempuan ya di posisinya Maryam. Ya, next slide. Oh oke. Belum next slide sebelumnya karena ada di situ. Mohon maaf. Karena ada di ini. Nah ini ya. Maryam berkata, ini tadi sudah saya sampaikan. Maryam berkata ya ketika bertemu dengan wujudnya malaikat Jibril dalam bentuk manusia yang sempurna, Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Ya, jadi kata-kata Maryam ini ya, karena dia kaget gitu ya, dia khawatir ini siapa nih laki-laki datang tiba-tiba ya ke mihrabnya dia yang dia itu sudah menghijab dirinya, tidak ada yang bisa melihat dia atau berinteraksi sama dia kecuali mahramnya yaitu Nabi Zakaria. Ini kok ada laki-laki datang ya, dia langsung apa yang diucapkan, dia minta perlindungan kepada Allah ya, minta perlindungan kepada Allah ya dari orang tersebut ya. Nah, jika kamu seorang bertakwa, artinya apa? Oh, kalau misalnya orang ini orang yang takut sama Allah ya, dia adalah orang yang tidak akan melakukan macam-macam kepada Maryam, gitu ya. Jadi ini pelajarannya adalah kita senantiasa minta sama Allah ya. Nih kalau diaplikasikan di kehidupan sekarang ya, misalnya kalian, mohon maaf, misalnya kita ya, misalnya kita ya, ibu-ibu nih semua ya peserta di sini mungkin ada yang masih single ya, masih anak muda ya. Ketika kita dihadapkan pada sosok yang secara mata perempuan ini juga bisa suka ya. Kalau sekarang ini zamannya orang mengidolakan aktor-aktor Korea gitu ya, mengidolakan K-pop, tuh artis-artis Korea, opa-opa gini. Sekarang pada suka yang Asia-Asia ya, nggak suka sama yang barat-barat kan kalau zaman sekarang nih anak muda ya. Nah, itu kita harus berlindung diri dari kepada Allah tuh. Harus sering-sering baca ta'awudz ya. Ya ketika melihat wajah-wajah tampan itu, karena perempuan itu juga bisa suka sama yang wajahnya tampan. Apalagi yang sudah menikah ya, kita harus banyak-banyak istighfar. Nanti kalau ngerumpi sama temennya nih tentang drama Korea ini, wah tokohnya Lee Min Ho misalnya ya. Terus membahas kegantengannya Lee Min Ho. Kenapa kok Budian tahu? Ya Budian pernah dengar pembahasan itu dari grup keluarga ya. Nah, itu banyak-banyak istighfar dan minta perlindungan Allah ya, seperti Maryam ya, sehingga kita tidak terkena nanti ya. Terkena fitnahnya, tidak terkena tindakan buruk ya yang nanti itu dari bisikan setan ya, ketika sendirian ya nggak pernah ada laki-laki berinteraksi sama dia, tiba-tiba datang laki-laki yang wujudnya rupawan. Nah, Maryam manusia biasa kan dia, tapi diistimewakan oleh Allah, makanya dia mensucikan dirinya dan Allah menjaga kesuciannya. Yang mengajarkan Maryam untuk bagaimana menjaga kesuciannya dengan apa ya, dia langsung otomatis berucap minta perlindungan Allah. Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Masya Allah ya. Apalagi kalau ada orang terang-terangan menggoda, ya menggoda perempuan, menggoda kita gitu ya. Ada laki-laki ini bukan mahram kita, kok tiba-tiba chat, kok tiba-tiba curhat-curhatan, kok tiba-tiba ya, kita langsung bilang sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pemurah, kepada Allah yang Maha Pemurah dari kamu. Ya, dari gangguanmu gitu. Ya, nanti niscaya dia pun akan langsung pergi ya, tidak ganggu kita lagi. Nah, makanya kita harus tegas sebagai perempuan. Ya, ini zaman teknologi ya, saya punya kasus klien banyak seperti itu soalnya. Berawal dari medsos ya. Di rumah tangga dia lagi bosen, jenuh sama suaminya. Tiba-tiba datang dari masa lalu ya. Dari masa lalu dengan penampilan yang tidak seperti masa lalu, tambah ganteng, tambah ini ya. Nah, kemudian ya, berusaha menggoda. Nah, itu semua adalah dari kita ya, dari kita perempuan yang harus tegas ya, harus tegas bahwa kita berlindung kepada Allah dari godaan orang-orang tersebut. Diucapkan langsung kepada orang itu ya, mohon maaf ya, saya takut sama Allah. Mohon maaf di hidup saya sekarang saya takut sama Allah. Silahkan pergi dan jangan ganggu hidup saya lagi. Nah begitu ya. Bisa nggak? Wah, semuanya bisa ya, insya Allah solihah semua. Baik, next slide.
Melihat laki-laki yang sangat sempurna ketampanannya, ya, Maryam tidak terkecoh dengan merendahkan dirinya mencoba menarik perhatian laki-laki tersebut. Ia malah berlindung kepada Allah dan meminta laki-laki tersebut menjauh. Hingga akhirnya Jibril mengatakan, ya, diabadikan di surat Maryam ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Iya, Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Ya, menjelaskan, aku ini nggak ganggu, aku ini malaikat, sedang mengabarkan padamu bahwa kamu akan dianugerahi anak laki-laki yang suci, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ini teladan, ya. Allah benar-benar menuangkan ini dalam Al-Quran, dan kisah Maryam ini panjang, ya, dan detail, dan diabadikan Allah dalam satu surat khusus dengan namanya Maryam, ya, satu-satunya perempuan, ya, yang namanya di alam semesta ini diabadikan Allah dalam sebuah surat. Ya, kalau kita mengkaji, mentadaburi, luar biasa. Memang ini adalah fitnahnya perempuan, ya. Apa yang Maryam lakukan itu sangat harus betul-betul kita pegang untuk jadi teladan kita. Ya, karena itu pun masih bisa diaplikasikan, dan bahkan sangat sangat urgent untuk diaplikasikan di zaman sekarang, ya, di akhir zaman ini, ya, di mana teknologi sedang di puncaknya, ya, menguasai dunia, ya. Apa yang diteladankan Maryam ini harus betul-betul dipegang betul sama kaum perempuan, terutama anak-anak muda, perempuan-perempuan muda nih, ya, perempuan-perempuan yang masih single, ya, yang sekarang ini banyak sekali ujiannya, ya. Nah, Allah sedang mengingatkan kita untuk meneladani Maryam, ya, ketika berinteraksi sama laki-laki, ya, bagaimana yang harus dilakukan, menjaga diri betul-betul, ya, menjaga diri, minta tolong kepada Allah, ya. Ketika hati mulai goyah, ya, minta tolong sama Allah, kembali ke Allah, banyak minta tolong sama Allah, berdoa kepada Allah, ya. Next slide. Nah, akhirnya, ya, Jibril kan menyampaikan itu, ya, kabar mukjizat kehamilan Maryam. Jibril memberi kabar gembira bagi Maryam bahwa nantinya akan lahir Isa, ya, seorang nabi yang mulia, ya. Di surat Ali Imran ayat ke-45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Next slide. Ya, kemudian Maryam menjawab, ya. Tadi sudah dibacakan di tilawah, ya, surat ini, ya. Ayat ini, jadi Maryam berkata di surat Maryam ayat 20, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Ya, dalam redaksi lain bukan pezina yang tepat, ya, pelacur. Karena kalau pezina itu dilakukan suka sama suka. Tapi ini makna yang disampaikan oleh Maryam ini lebih di atas pezina, tapi pelacur-pelacur itu yang menjajakan dirinya. Jadi hina sekali. Ya, tapi ada yang menyampaikan pezina, ada yang menyampaikan bukan pezina, lebih di atas itu, tapi pelacur. Jadi Maryam bilang, ya, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang aku nggak pernah, ya, disentuh seorang manusia pun, dan aku juga bukan seorang pezina, bukan seorang pelacur, ya. Karena Maryam ini terjaga sekali kesuciannya. Nah, ini dimulai ujian, ya, buat Maryam. Ujian untuk Maryam, ya, di mana Allah menghendaki, ya, Maryam, ya, memiliki anak tanpa seorang ayah, ya. Allah menghendaki Maryam menjalankan ujian ini, ya. Jibril berkata di surat Maryam ayat 21, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Ya, coba kalau manusia biasa, ya, orang biasa, ya, ini terkenal dari kecil, nggak pernah aneh-aneh, bahkan anak kecil yang istimewa, anak kecil yang sudah cinta sama Allah, anak kecil yang sudah cinta sama masjid, anak kecil yang begitu bahagia ketika dia harus hidup di dalam masjid dan menjalankan pendidikan, ya, dapat pelajaran. Ya, sudah bahagia ada di masjid dengan bersama Allah, yang menjaga sangat dirinya.
kemudian dia diberi sama Allah ya ditentukan bahwa Maryam akan mengandung mengandung seorang bayi ya, yang Maryam tahu ya bahwa karena dia tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki ya, dan itu adalah langsung Allah tiupkan ruhnya ke dalam rahimnya Siti Maryam, maka pasti akan banyak pikiran-pikiran manusia itu yang akan berprasangka buruk luar biasa ya, karena pada umumnya orang yang melahirkan itu harus ada bapaknya, orang yang melahirkan ya harus menikah dulu gitu ya, harus ada pasangannya. Tapi Maryam diberikan ujian yang luar biasa ya, ujian besar di mana dia tiba-tiba ya hamil ya, dan itu adalah ketentuan Allah ya, Allah yang menganugerahi Maryam untuk mengandung, di mana nanti bayi yang akan dilahirkannya adalah seorang laki-laki, manusia yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Next slide. Nah ini ya, jadi ketika dia mengandung ya, Maryam pun keluar ya dari Baitul Maqdis, mengasingkan diri ya, melahirkan sendirian di pengasingan. Ini ada cuplikan di filmnya ya, dia mendekati pohon kurma ya, kehamilannya sudah besar dan mau melahirkan, merasakan rasa sakit yang luar biasa ya, kepayahan ya, layaknya orang yang mau melahirkan ya. Tapi di sini Allah menghibur Siti Maryam. Allah memberikan petunjuk kepada Siti Maryam ya, dan ini pun ya oleh para ahli tafsir ya harus kita perhatikan nih, kenapa Allah abadikan nih proses persalinannya Siti Maryam. Ini buat juga pegangan kita perempuan ketika bersalin ya. Jadi tidak ada yang sia-sia ketika Allah menuangkan kisah ya, menuangkan kisah di Al-Qur'an ya. Berarti harus kita betul-betul serius ya mempelajarinya, mengambil hikmahnya. Kenapa kisahnya persalinannya Siti Maryam ini Allah tuangkan di Al-Qur'an? Berarti apa? Oh, ini hikmahnya untuk ibu-ibu yang bersalin nih. Ada pelajaran berharga nih dari persalinannya Siti Maryam untuk kita contoh, untuk kita teladani, karena ini Allah yang ngajarin Siti Maryam ya. Next slide. Di surat Maryam ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, maka Maryam mengandungnya. Lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh ya. Ini tidak dijelaskan apakah ketika sudah mau melahirkan baru mengasingkan diri ke tempat yang jauh, apakah selama kehamilan tetap di mihrabnya ya, di Baitul Maqdis, baru ketika dia sudah mau melahirkan baru mengasingkan diri ya, belum ada penjelasannya ya. Tapi ketika sudah ketika sudah mengandung bayi ya yang dititipkan Allah ya, yang ditentukan oleh Allah, maka Maryam ya dikatakan Allah menyisihkan diri ke tempat yang jauh. Jadi di luar Baitul Maqdis. Next berikutnya. Slide berikutnya. Persalinan Maryam ya. Dalam keadaan susah payah dan lemah ketika akan tiba waktu melahirkan serta datang nyeri menjelang melahirkan, Maryam menuju ke pohon kurma. Syekh As-Sa'di ya, ini seorang ulama ya, menjelaskan dalam tafsirnya, tatkala waktu melahirkan sudah dekat, rasa sakit menjelang melahirkan membuat Maryam menuju ke bawah pohon kurma dan merasakan nyeri melahirkan. Ya, next slide. Berikutnya. Dengan tubuh yang lemah, Maryam menggoyangkan kurma dengan tangannya dengan goyangan yang sangat lemah sambil menahan rasa sakit, dengan harapan agar buah kurma bisa jatuh. Maryam tahu bahwa kurma ini tidak mungkin jatuh dengan goyangan tangan yang lemah sambil menahan sakit menjelang melahirkan. Akan tetapi ini bentuk tawakal yang besar dari Maryam. Tetap berusaha mengambil sebab untuk terjadi sesuatu, tidak pasrah saja tanpa berbuat apa-apa. Karena apa? Diperintahkan oleh Allah SWT. Di surat Maryam ayat 26, Allah perintahkan ya lewat malaikat Jibril ya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu ya. Padahal lagi kondisi sakit, nyeri ya, disuruh goyangkan berarti posisinya apa kalau menggoyangkan? Berdiri ya. Berdiri ya dengan tangannya ya ke batang pohon, digoyangkan ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, itu ya tafsirnya begitu. Padahal dia sedang sangat sakit ya.
harusnya kan dia lemah ya, kalau mau goyangkan nggak bisa tuh, tapi dia harus buah kurmanya turun, berarti goyangannya kan juga cukup kuat gitu. Sambil menahan sakit, dia menggoyangkan pohon kurma itu sampai kemudian buah kurmanya jatuh. Ya, buah kurma yang masak ya, yang segar, yang berair rutop itu ya, buah kurma yang berair itu ya, itu dimakan oleh Siti Maryam, disuruh Allah memakan itu, dan ada air sungai yang mengalir untuk minumnya Siti Maryam. Next slide, coba. Jadi diminta ya, Allah mengajarkan Maryam lewat malaikat Jibril ya, untuk kemudian menggoyangkan pohon kurma dan memakannya. Dan di sebelumnya, ayat sebelumnya ada air yang sungai yang mengalir untuk minumnya Siti Maryam, dan kemudian pohon kurma itu ya yang digoyangkan, dan nanti buah kurmanya dimakan oleh disuruh Allah dimakan oleh Siti Maryam. Siti Maryam disuruh Allah memakan buah kurma itu. Kemudian Allah SWT menghibur Maryam ya di surat Maryam ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Ya, ini Allah memberikan petunjuknya ya, memberikan kan lagi kalut ya, Maryam ya, melahirkan dengan susah payah ya. Kemudian sama Allah dikasih petunjuk itu, goyangkan pohon kurma pada dia lagi sakit ya, tapi berdiri dan menggoyangkan pohon kurma itu, dan disuruh Allah makan buah kurmanya. Allah bilang ya dengan kata-kata kalimat yang menghibur, makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Ya, artinya apa? Allah sedang menyemangati. Iya memang berat nih ibu melahirkan nih, ya. Ibu lagi melahirkan persalinan ya, secara psikologis itu harus apa? Harus psikologisnya baik ya. Harus senang-senang ya, nggak boleh sedih, nggak boleh stres ya. Jadi ibu hamil itu untuk bisa melancarkan persalinan ya, kita harus makan ya, makan yang ternyata yang disunahkan itu makan buah kurma itu ya. Makan buah kurma itu. Jadi ada redaksinya itu ketika persalinan dan atau ketika setelah sudah selesai persalinan. Setelah selesai persalinan ya disunahkan untuk makan kurma, buah kurma. Itu akan banyak manfaatnya untuk ibu yang selesai bersalin. Kemudian minum, dan kemudian disuruh bersenang hati ya, harus happy ibu hamil itu ya. Kalau sekarang ada penyakit apa, baby blues ya, postpartum ya, postpartum disorder, yaitu harusnya tidak terjadi bagi orang-orang yang beriman ya. Sama Allah, apapun kondisinya, ibu hamil itu harus psikologinya harus baik, harus happy ya. Maka sangat penting menjaga kesehatan psikologis bagi ibu hamil. Masya Allah ya. Dan buah kurma ya, yang rutop itu ya buah kurma juga boleh, yang biasanya tanpa air, yang air itu, yang rutop namanya itu sangat bagus untuk persalinan. Masya Allah ya. Next slide. Kemudian gerakan ini juga ya, gerakan tadi menggoyangkan itu ya. Itu juga ternyata setelah diteliti ya, kalau melahirkan pada umumnya kita sekarang taunya ya sambil tiduran ya. Kalau di rumah sakit ternyata cara melahirkan yang paling lebih efektif itu bukan dengan tiduran ya. Ya, dengan jongkok ya, ada yang bilang gitu, dengan jongkok atau dengan berdiri ya, sambil memegang itu pohon kurma itu kan didorong ya, disuruh digoyang-goyangkan. Nah, ini saya tidak mau lebih dalam, cuman saya tahu itu karena sekarang ini mungkin ada yang tahu PAZ ya. PAZ, aduh singkatannya apa ya? Itu sedang marak ya. Masya Allah, itu semua berdasarkan Al-Qur'an ya. Jadi persalinan yang syar'i ya, meniru persalinannya Siti Maryam ya. Jadi berdiri atau jongkok, bukan bukan tiduran. Nah, itu jadi ngedennya itu yang paling yang lebih bagus itu tidak dengan tiduran gitu. Tapi jongkok ya atau berdiri. Masya Allah. Nah, ini ya setelah melahirkan, ujiannya bertambah lagi nih Siti Maryam ya, ujian beratnya. Karena dia harus kembali ke kampung halamannya. PAZ pengobatan akhir zaman, jazakumullah khair. Nah, itu ya nanti bisa cari infonya ya. PAZ, Masya Allah itu. Ya, jadi Siti Maryam ya kembali ke kampung halamannya, ujiannya belum selesai nih. Ada ujian yang besar lagi ya.
dia harus kembali ke kampung halamannya dengan cemoohan pasti sama penduduk sekitar, ya. Nah, ini cuplikan di filmnya ya, dicuplikan di filmnya seperti ini. Dia membawa Nabi Isa ya dengan cemoohan warga sekitar yang melihat dia seperti dia tuh wanita pezina, wanita pelacur ya, wanita murahan yang disangka selama ini dikira soleha, selama ini terkenal kesuciannya, tidak pernah berinteraksi dengan laki-laki, berada di Baitul Maqdis untuk bertakarub sama Allah, untuk mendekat kepada Allah, full ibadah gitu, ibaratnya anak pesantren yang di pesantren terus gitu ya, nggak pernah keluar-keluar. Ini tapi tiba-tiba kok hamil ya, melahirkan. Kalau zaman sekarang ini kalau di infotainment pasti udah viral gitu ya kejadian ini. Tinggalnya di dalam tempat ibadah ya, tapi kok tiba-tiba hamil, katanya wanita suci, katanya tidak pernah, kabarnya dia itu dari keluarga yang baik-baik, keluarganya juga tokoh pemuka Bani Israel, ibunya juga terkenal solihah ya. Oh, sudah waktunya ya? Oh, mohon maaf, sebentar lagi udah selesai nih ya, sebentar lagi. Nah, kemudian ya, akhirnya apa? Next slide ya. Akhirnya ya atas perintah Allah, Nabi Isa lah anaknya, putranya yang kemudian membela ibunya sampai akhirnya penduduk sekitar itu tidak lanjut lagi mencemooh ya, dan mengakui bahwa memang Siti Maryam adalah perempuan suci. Ini di surat Maryam ayat 27 dan 28. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun," ya, karena dari riwayatnya Maryam ini juga ada nasab sama Nabi Harun ya, yang saudaranya Nabi Musa. "Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Next slide. Maryam hanya memberi isyarat kepada orang yang memakinya untuk bicara dengan baik. Jadi meresponnya, Maryam kan tadi disuruh berpuasa bicara ya sama Allah ya. Tadi disampaikan Allah nggak usah ketemu orang, nggak usah bicara gitu ya. Dan dia menunjuk kepada bayinya Nabi Isa alaihissalam. Ya, terus mereka berkata, penduduk-penduduk itu yang mencemooh Maryam, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih berada dalam ayunan?" Nah, kemudian tiba-tiba bayi Nabi Isa berbicara, ya, ini sebuah mukjizat dari Allah SWT. "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Surat Maryam ayat 29-33. Ya, next slide. Sehingga ketika melihat mukjizat itu, tahulah mereka betul Nabi Isa adalah seorang nabi, Maryam adalah tetap seorang perempuan yang suci. Slide berikutnya. Ya. Jadi ini kisah Maryam ini juga Allah sedang ingin meluruskan ya tentang penyelewengan yang dilakukan oleh para pendeta-pendeta yang memegang pendeta-pendeta yang memegang Injilnya Nabi Isa ya, bahwa yang menuhankan Nabi Isa ya. Jadi Nabi Isa itu sebetulnya nabi ya yang mentauhidkan Allah, tapi diselewengkan ya. Jadi ini perjuangan ujiannya Siti Maryam tidak berhenti ya setelah tadi Nabi Isa membela ibunya ketika masih bayi, itu belum selesai sampai situ, karena ketika nanti dewasa Nabi Isa membawa risalah ya dari Allah SWT berupa Alkitab, Injil ya. Kemudian ujian itu ujian besar ya, dimulai lagi, berlanjut lagi untuk Siti Maryam menghadapi ya para orang-orang yang menentang dakwahnya anaknya ya, dakwahnya Nabi Isa alaihissalam, hingga difitnah segala macam ya. Perjuangannya Siti Maryam sebagai seorang perempuan solihah ya betul-betul sangat berat dan sangat besar, tapi semua bisa dilalui karena ketawakalannya dan karena keimanannya, ketakwaannya kepada Allah SWT. Next slide. Ya, ini saya skip aja ya. Ini Nabi Isa untuk meluruskan bahwa dia ini diutus Allah sebagai nabi, membawa risalah, mentauhidkan Allah SWT. Ya. Next slide.
Nah, ini kesimpulan ya, kita kesimpulan keistimewaan Maryam dalam Al-Quran, nomor 1, next slide. Ya. Jadi Maryam ini satu-satunya perempuan yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran ya, sebanyak 34 kali disebutkan Maryam, Maryam. Kalau tadi ibunya cuma dibilang ibunya Maryam, gitu kan? Hana, tidak sebut namanya Hana ya, tapi Maryam ini disebut banyak ya, sebanyak 34 kali, Masya Allah. Next slide. Nah, ya, kenapa dia satu-satunya perempuan yang disetimakan Allah di Al-Qur'an dengan disebutkan namanya dan bahkan diabadikan ada surat yang namanya adalah namanya Maryam ya, surat Maryam karena dia menjaga kesuciannya. Jadi Maryam adalah satu-satunya wanita yang suci, menjaga kesuciannya dan disucikan oleh Allah ya. Itu ya, dia dari kecil sudah di mihrab itu, sudah di Baitul Maqdis ya. Tidak ada perempuan yang seperti Maryam ya, hanya Maryam yang begitu dan mampu begitu dan melakukannya dengan penuh kebahagiaan bukan dengan keterpaksaan. Next slide. 2 ya, wanita pilihan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di surat Ali Imran ayat 42 Allah menyampaikan ya, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu." Masya Allah, ini dipilih sama Allah menjadi orang yang dilebihkan di atas segala wanita di dunia. Masya Allah. Yang ketiga, next slide. Ya, ini ada hadis riwayat Ahmad, ada diriwayatkan tidak cuma riwayat Ahmad ya, ada Tirmizi ya dan yang lain saya lupa ya. Sama ya, kata-katanya kontennya sama, intinya sama, sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Salah satu wanita pemuka surga. Jadi tokohnya ya, selebritinya surga itu ada 4 ya, perempuan. Nah, ini yang disebutkan di sini ya. Ratunya di surga ya, tokoh-tokohnya itu 4 ya, dan Maryam salah satunya. Next slide. Wanita yang sempurna disampaikan di hadis riwayat Al-Bukhari oleh Rasulullah SAW ya, telah banyak yang sempurna dari kalangan lelaki dan tidak ada yang sempurna dari kalangan perempuan kecuali Maryam bintu Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Nah, ini ya intinya itu dilanjutkan menceritakan tentang keutamaan istri Rasulullah yaitu Aisyah dibanding seluruh wanita seperti makanan syarif di atas segala makanan. Nanti kita juga akan bahas tentang Aisyah ya di materi berikutnya ya. Mungkin materi ke-6 mungkin ya. Next slide. Nah, ini belajar dari kisah Maryam bahwa ada hal yang sangat perlu kita ajarkan untuk diri kita dan generasi kita, yaitu membentengi kesucian dan berlindung kepada Allah. Sekarang ini ya banyak perempuan fitrahnya apa? Bukan fitrahnya. Perempuan ini rata-rata cenderungnya apa? Suka dipuji ya. Suka dipuji, dan kalau saya ingat kemudian di masa remaja saya banyak kemudian jargon-jargon bahwa ketika perempuan itu banyak ditaksir laki-laki itu adalah suatu hal yang keren ya. Nah, itu harus dihilangkan. Keren itu bukan ketika banyak orang yang mendekati kita, banyak teman cowok kita di sekitar kita, bukan itu. Keren itu adalah ketika kita menjadi perempuan yang bisa menjaga kesucian kita, ya, menjaga diri kita dari dan kehormatan kita dari lawan jenis, ya, seperti Maryam. Next slide. Balasan bagi orang yang menjaga kesucian dirinya adalah ia akan dekat dengan pertolongan-pertolongan Allah seperti yang terjadi pada Maryam, ya, kepada Siti Sarah, kepada Asia yang sudah kita pelajari ya. Ketika kita menjaga kesucian diri kita dengan menjaga diri kita untuk sesuai dengan ridhonya Allah, melakukan apa yang Allah suka dan meninggalkan apa yang Allah tidak suka, maka pertolongan Allah akan datang. Next slide. Nah, ini tentang amalan mendidik anak ya, memiliki keberkahan luar biasa. Ya, Maryam mendidik Nabi Isa menjadi nabi yang luar biasa, Hana mendidik Maryam menjadi seorang wanita yang suci. Tidak ada amal yang lebih mulia bagi wanita yang dikaruniai anak selain mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Next slide. Akhirnya ya. Nah, ini ya rahmat di balik cobaan ya. Cobaan-cobaan Siti Maryam itu ya ternyata membuahkan sebuah rahmat yang luar biasa. Ya, yang ada di dalam kandungannya Siti Maryam adalah nabi yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Di mana sebelumnya Siti Maryam menghadapi cobaan-cobaan yang berat ya, difitnah ya, dibilang berzina, kemudian lahir tanpa ayah, ternyata ya ada rahmat besar di situ. Punya anak yang menjadi manusia, salah satu manusia yang dimuliakan Allah SWT. Next slide.
Jika Allah menghendaki sesuatu, Allah siapkan jalan untuk terjadinya sesuatu itu. Allah sendiri yang akan membuat jalan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik, sekian ya. Sepertinya sudah selesai. Nah, ini sama ya. Jadi dalam menghadapi masa sulit kita tidak boleh lupa untuk bisa memunculkan bahagia ya. Dari masa sulitnya Maryam, Allah malah nyuruh dia berbahagia ya, berbahagia karena kita bisa menciptakan bahagia ya. Jadi kalau sedih itu sementara ya, tidak boleh larut dalam kesedihan, tidak boleh larut dalam pikiran-pikiran negatif. Kita sendiri yang harus kemudian memaksa diri kita bangkit bahwa kita bisa happy lagi kok. Ya, begitu demikian dari saya materinya. Mohon maaf kalau waktunya waktunya banyak yang terpakai. Di sini hujan deras sekali ya. Semoga setelah ini kita bisa tanya jawab ya. Tanya jawab. Suara saya terdengar ya, karena di sini ramai sekali karena hujan deras. Monggo saya serahkan kepada Bu Nizam. Baik, Masya Allah. Ya, tabarakallah, kemudian ilmunya luar biasa sekali ya. Baik, Mams, di sini juga hujan deras, semoga internetnya masih bisa bersahabat ya. Deras dan gelap sekali. Baik, karena ini waktunya sudah menunjukkan pukul 14.43, jadi di sini ada satu pertanyaan di kolom chat Zoom ya. Baik, nanti bahas saja langsung kemudian. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan, tadi mungkin sudah dikupas mengenai keutamaan Maryam ya Budian ya, wanita yang dipuji Allah dan disediakan mihrab di Baitul Maqdis, kemudian beliau adalah ahli surga, kemudian Maryam adalah lahir dari kedua orang tua yang beriman, kemudian beliau adalah wanita yang tidak diganggu setan, kemudian Maryam adalah menjaga kesucian diri dan melahirkan anak yang suci, kemudian beliau adalah teladan yang sempurna bagi wanita, kemudian dan syukur sekali ya dia diasuh oleh Nabi, terutama Nabi Zakaria, kemudian Maryam adalah solehah sejak kecil, kemudian beliau adalah mendapat makanan langsung dari Allah ya, hidangan dari Allah langsung, kemudian Maryam adalah seorang wanita yang taat dan sabar. Kemudian namanya juga diabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian beliau adalah selalu menjaga diri dan rela berkorban. Baik, langsung saja masuk ke satu pertanyaan saja ya Bu Dian ya. Ya, satu aja. Dari Rahayu, Mam Rahayu ya. Insya Allah di sini ada statementnya jazakumullah khair atas materinya. Alhamdulillah saya bisa dapat ilmu, insya Allah bermanfaat dan bisa saya ambil ibrohnya. Baik, di sini pertanyaannya, semisal ada kajian Ustadz atau kita mengkaji ilmu dari seorang pemateri yang lawan jenis, bagaimana kita menghijab atau melindungi hati kita agar tidak terbawa perasaan ya, atau bisa terjaga. Sama halnya seperti tadi, tapi dalam lingkup pekerjaan dan komunitas yang sering kali kita berinteraksi dengan lelaki. Baik. Baik, Masya Allah, Barakallah, pertanyaannya bagus sekali dengan Saudari Rahayu. Sebetulnya tadi sudah dijawab ya, Allah tadi kan sudah memberikan jawabannya. Ya, jadi ketika kita merasa, kok kayaknya aku agak baper nih sama materi ini gitu ya, sama tadi gitu ya, kalau ikut kajian Ustadz, ya gimana supaya menjaga supaya tidak baper. Allah ngajarkan tadi, ketika kita sudah merasa, kok kayak ada sesuatu, langsung auzubillahi minasyaitonirrajim ya, pakai doa bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia langsung, ya Allah lindungi aku ya Allah, lindungi pandanganku, lindungi hatiku ya Allah gitu ya, langsung bilang seperti itu. Jadi orang beriman itu orang yang selalu terkoneksi sama Allah ya. Ketika kita tahu kita sedang berinteraksi dengan hal-hal yang bisa membuat kita rentan bermaksiat, yang membuat kita rentan melanggar perintah Allah, langsung kita terucap ingat sama Allah, minta tolong sama Allah. Orang beriman begitu ya. Ketika ya Allah nih aku sedang kumpul-kumpul sama teman-temanku lagi pada bergibah, lagi pada bergosip, langsung kita dalam hati kita sendiri, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah lindungi aku ya Allah, aku tahu ini nggak boleh ya Allah gitu ya. Jadi setiap saat kita selalu koneksi sama Allah, sehingga kita akan selalu butuh Allah. Gini, manusia itu ya, orang yang beriman itu selalu menyadari ya, kita tidak akan mungkin bisa terjaga, kita tidak akan mungkin bisa beramal soleh, melakukan kebajikan,
melakukan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah kalau bukan Allah yang tolong, ya. Kalau bukan Allah yang mengizinkan kita untuk terjaga. Jadi orang beriman itu 100% itu bergantung sama Allah. 100% bergantung sama Allah. Ya. Kita mau ngapain aja kan diajarkan Allah untuk baca bismillah. Sebelum melakukan sesuatu disuruh baca bismillah. Itu maknanya apa? Allah sedang mengingatkan kita bahwa kita itu nggak akan mungkin bisa mengangkat sendok untuk disuapin ke mulut kita. Kita nggak mungkin mengangkat gelas untuk bisa airnya masuk ke kerongkongan kita kalau bukan Allah yang membantu kita melakukan itu, kalau bukan karena Allah yang menggerakkan tangan kita. Ya. Jadi jawabannya itu ya, minta tolong minta berlindung sama Allah ketika kita berada di situasi yang kayaknya aku rentan melakukan hal yang Allah nggak suka nih. Aku kayaknya berada di tengah-tengah situasi yang aku bisa mudah nih melakukan kemaksiatan nih. Nah, minta tolong sama Allah ya. Kemudian jaga pandangan mungkin ya, jaga pandangan. Kalau memang berbahaya ya mungkin di skip aja sama ustadz yang itu, yang lawan jenis itu ya. Ya di skip aja. Mungkin ada kajian lain di ustadz lain yang bisa lebih membuat hati kita tenang. Mungkin ustadz itu secara fisik mungkin terlalu ini untuk Anda ya, untuk apa yang bertanya ya. Jadi kita jaga aja diri kita. Ya, kita sendiri yang mengontrol diri kita ya untuk bisa menjaga, dan itu dengan minta perlindungan Allah. Baik, demikian. Ya, Masya Allah. Semoga bisa dipahami ya, Mam Rahayu. Insya Allah, tabarakallah sekali pertanyaannya. Baik, kemudian sepertinya pertanyaan terakhir itu ya. Karena ini waktunya sudah menunjukkan pukul 14:49. Baik, langsung kita tutup saja. Sebelum ditutup, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari kajian Maryam ya, dari Positive Class chapter 3 ini. Salah satu 10 wanita ahli surga. Baik ya. Baik. Ya, Moms, hendaknya wanita muslimah menjadikan Maryam sebagai salah satu teladan. Janganlah menjadikan orang-orang yang di bawah beliau sebagai teladan, apalagi dari kalangan non-Islam. Agama kita yang mulia banyak melahirkan sosok-sosok wanita tangguh. Mereka hebat dalam menjalani kehidupan dunia, memiliki cita-cita tinggi di akhirat dan taat kepada Rob mereka, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, contohlah Maryam ya, Moms ya. Walaupun mungkin itu tidak bisa sesempurna beliau, terutama di zaman interaksi laki-laki dan perempuan hampir tak ada batas. Ya, apalagi di zaman milenial sekarang. Maryam yang sudah Allah sebut langsung sebagai wanita yang terpilih, wanita baik-baik, wanita yang disucikan. Namun masih enggan berdekatan dengan laki-laki karena takut tergoda. Ia takut kalau berdekatan dengan laki-laki akan menimbulkan sesuatu yang Allah haramkan. Insya Allah ya. Semoga kita bisa mengambil moral message ya. Teladan, kita bisa meneladani beliau. Apalagi di zaman wanita milenial sekarang. Baik, sudah seharusnya ya wanita muslimah menjaga diri dari laki-laki karena itulah kemuliaan. Jangan tertipu dengan ungkapan bahwa kehebatan wanita itu karena mampu menaklukkan laki-laki dengan rayuan. Jadi parameter wanita muslimah bukanlah Cleopatra yang mampu menaklukkan para pembesar dunia dengan tipu dayanya. Baik, wanita muslimah saat ini bukanlah termasuk yang disucikan oleh Allah. Semestinya lebih pintar, lebih cerdas ya, lebih smart menjaga diri mereka. Jadi mintalah taufik dan pertolongan kepada Allah, mintalah kepadanya penjagaan kesucian diri dan kehormatan sebagai seorang muslimah. Baik, ada closing statement dari Ibu Dian? Silakan. Kayaknya tadi sudah disampaikan oleh Bu Nizam semua. Terima kasih. Baik. Baik, Mams, kita tutup. Mohon jangan live dulu, nanti kita foto dulu sebentar ya. Ada beberapa yang sudah live ya, mungkin karena waktunya ya. Baik. Taman ilmu bukan sembarang taman. Taman indah, suasana aman, ilmu Positive Class bukan sembarang ilmu. Meneladani sosok Maryam itulah yang harus Moms setuju.
Baik, segala hal yang kami siapkan mungkin ada kurangnya. Untuk itu kami selaku penyelenggara dari Jabesmam Community Malang memohon maaf apabila mulai dari penyambutan tadi kurang berkenan di hati imam semua. Sekian dari kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Baik. Assalamualaikum. Mau foto ya?